Oke, pagi hari ini kita lanjut dengan The Life of Job dan dengan judul yang cukup ekstrim pagi hari ini, di mana God and Satan agree. Ya, Tuhan dan setan atau iblis itu bisa sama-sama sepakat ya. Nah, itu judul yang kita akan jadi renungan kita pada pagi hari ini ya. Nah, apa yang akan kamu katakan tentang diri kamu sendiri untuk menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang takut akan Tuhan? Kira-kira apa? Maka kamu akan berkata, oh saya orang yang rajin beribadah. Oh saya orang yang suka memberi. Oh saya hatinya selalu berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya selalu berdoa. Saya selalu mengikuti atau melakukan renungan pagi. Saya tidak pernah absen, bahkan tidak pernah terlambat beribadah. Apakah itu menjadi sesuatu yang kau akan katakan tentang dirimu untuk menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang takut akan Tuhan? Nah, kita lihat bagaimana Ayub ya dikatakan oleh Alkitab bahwa dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Di dalam Ayub 1 ayatnya yang pertama. Ia takut akan Allah, dan karena ia takut akan Allah, ia menjauhi kejahatan. Dan hal ini dinyatakan oleh Allah sendiri, ya. Allah sendiri mengakui, Allah sendiri meng-acknowledge bahwa memang Ayub adalah orang yang demikian. Bahkan sebuah hiperbola yang dikatakan oleh Allah sendiri mungkin, ya, dimana dikatakan tiada seorang pun di bumi seperti dia. Wow, ya. Apakah memang ini menunjukkan bahwa benar-benar secara denotatif maknanya atau konotatif? Atau sebuah yang melebih-lebihkan bahwa hanya ada satu orang aja yang tidak ada yang seperti dia pada waktu itu. Anyway, apapun itu, tetapi kita di sini melihat bahwa Tuhan mengakui, Tuhan melihat, Tuhan meng-acknowledge bahwa memang Ayub adalah orang yang saleh dan orang yang jujur. Dia memang takut akan Allah dan dia memang menjauhi kejahatan. Dia menjauhi dosa. Ya. Itu Allah yang mengatakannya. Bukan Ayub sendiri yang ngaku-ngaku bahwa dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang takut Allah. Bukan dia merasa-merasa, tapi memang Allah sendiri punya penilaian demikian tentangnya. Dan bukan hanya Allah. Nah, iblis juga ternyata melihat hal yang sama tentang Ayub. Ya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Tentu saja iblis mencari-cari celah, gitu ya, untuk bisa menyalahkan Tuhan, untuk bisa menyalahkan Ayub. Dengan kata lain, di sini iblis tidak menyangkal apa yang Allah katakan. Iblis tidak menyangkal apa yang Allah katakan di Ayub 1 ayat 8 ini, bahwa tiada seorang pun di bumi seperti dia, saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Di ayat 9, iblis tidak menyangkal itu. Artinya, iblis melihat hal yang sama. Bahwa memang Ayub demikian. Ayub saleh, Ayub jujur, Ayub baik. Ayub takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu mengenal setiap orang. Tuhan mengenal Ayub. Bagaimana keimanan Ayub, bagaimana kehidupan rohani Ayub. Tetapi ternyata iblis juga mengenal seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa kita mencintai Tuhan,
seberapa kita mengasihi Tuhan, seberapa kita hidup saleh, seberapa besar kita hidup jujur, seberapa besar kita takut akan Tuhan, berarti iblis juga bisa mengenal kita, bisa tahu seperti apa kita. Tetapi tentu iblis tetap saja punya motivasi untuk menjatuhkan, punya motivasi untuk menghancurkan. Dan dia berkata kepada Allah, ya jelaslah dia takut akan Tuhan. Coba kalau dia tidak punya apa-apa. Nah, jadi yang pertama, perhatikan dengan baik bahwa Tuhan mengenal kamu, Tuhan mengenal saya dengan begitu baik. Bahkan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Orang mungkin tidak tahu apa yang dosa di dalam pikiran kita. Mungkin kita tidak pernah melakukan dosa yang secara nyata, secara fisik kita lakukan, kelihatan, berpengaruh kepada orang lain. Tapi mungkin dosa yang hanya dalam pikiran kita, Tuhan juga mengenal itu. Tuhan tahu itu. Dan setan juga tahu. Setan juga mengenal apakah kita orang yang cinta Tuhan atau tidak. Nah, ayat yang ke-10 menunjukkan bahwa Allah itu yang mengasihi kita dan dia melindungi kita, memberkati kita. Dikatakan, bukankah kau yang membuat pagar sekeliling? Sekali lagi, ini adalah perkataan setan justru, perkataan iblis kepada Tuhan. Ya, artinya iblis juga melihat apa yang Tuhan lakukan kepada manusia, kepada orang yang mengasihi dia. Iblis bisa melihat bahwa Tuhan memberkati, membuat pagar sekeliling, memberkati apa yang dikerjakan, dan membuat semua apa yang menjadi propertinya bertambah atau berlimpah-limpah. Nah, ini iblis sendiri juga dapat melihat akan hal itu. Dan ayatnya yang ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Wow. Ya. Iblis mau berkata kepada, ya jelas Ayub itu saleh, jelas Ayub itu baik, karena engkau memberkati dia, karena engkau membuat dia berhasil, semuanya bertambah-tambah, berlimpah-limpah. Sekarang, iblis mau berkata begini, put him on a test, ujilah dia. Nah, ia pasti mengutuki engkau. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Iblis mau berkata, ujilah dia, apakah dia memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Memang di sini sepertinya iblis yang propose supaya ujian itu diberikan, tes, trial kepada Ayub. Tapi pada dasarnya iblis mengajukan, tanda petik mengajukan ataupun tidak, tetap setiap orang memang menghadapi yang namanya ujian. Jadi di sini kesetiaan Ayub sedang dicoba untuk diuji dan iblis mengajukan hal itu. Tetapi sekali lagi, bukan karena iblis sedang mengajukan proposal tanda petik untuk Ayub diuji. Karena memang setiap orang diuji. Kamu diuji, saya diuji oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak tahu, bukan karena Tuhan tidak kenal kita, apa kita bisa setia atau tidak, tapi justru supaya kita bisa kenal seberapa setia kita kepada Tuhan. Ketika semuanya baik, memang cenderung mudah untuk setia. Tetapi ketika semuanya berbeda, maka itu adalah hal yang berbeda. Dan lihatlah, bukan hanya Ayub sebenarnya. Kalau kita mengingat kembali bagaimana Abraham juga put on a test. Abraham diuji. Bahkan sesuatu yang mungkin kita tidak pernah mengerti. Tuhan Yesus sendiri juga was put on a test. Tuhan Yesus juga diuji. Bahkan dia dipimpin oleh Roh Allah sendiri, oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk diuji oleh iblis dengan 3 ujian. Jadi bukan karena semata-mata iblis
tanda petik propose supaya ayo put on a test. Tapi memang setiap orang percaya dia memang menghadapi ujian. Nah, ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, oke, let's do it. Nah, kira-kira begitu. Ya, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, silahkan, mari kita uji dia. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub akan mulai masuk dalam tes, was put in a test. Tetapi di dalam ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap orang percaya, God still has under control. Tuhan masih tetap pegang kendali atas setiap ujian yang kita semua akan alami, atau bahkan mungkin sedang alami. He limits the trial. Tuhan menyatakan batas. Silahkan lakukan A, B, C, D, tetapi jangan kepada dirinya. Sayangkan nyawanya. Ada hal-hal yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam ujian itu. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan batasi. Area-area yang tidak dapat dijamah oleh iblis. Sebab itu pagi hari ini, biarlah kita menjadi tetap percaya kepada Tuhan. Dunia saat ini juga sedang masuk dalam sebuah tes. Pandemi ini yang saya percaya tetap bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Walaupun mungkin orang bisa berpendapat lain tentang hal itu. Tapi saya pribadi berpendapat bahwa ini bukan dari Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai apa yang terjadi. Sebagaimana Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti pandemi ini juga menjadi sebuah tes. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan? Atau kita justru menyalahkan Tuhan akan semua yang terjadi pada saat ini? Ya, setiap kita akan mengalami tes, tetapi Tuhan membatasi. Tuhan tetap pegang kendali.